誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video ini, kami akan kembali menceritakan dan menjelaskan kelanjutan cerita dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 232, yang baru saja terbit pada jam 10 malam tadi secara resmi. Banyak banget kejadian sekaligus fakta menarik yang akhirnya muncul pada chapter 232. Mulai dari pergerakan Takemichi di pertempuran besar pada malam festival Tanabata ini, sampai dengan amukan dari Sano Manjiro yang saat ini sudah tertelan oleh kegelapan di dalam dirinya. Jika kalian sudah tonton video spoiler kami pada hari Minggu, pasti kalian sudah tahu kan mengenai tragedi apa lagi yang akan menimpa sang pahlawan cengeng kita kali ini. Meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton video ini sampai akhir ya, karena banyak sekali hal menarik yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Selain itu, pada akhir video ini kami juga akan memberikan sedikit penjelasan sekaligus review dari chapter 232, supaya lebih mudah dipahami. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai semua alur cerita yang ada pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 232 berjudul It Takes Two to Tango. Sebuah judul yang sangat menarik sekali. Kalimat ini merupakan sebuah idiom atau istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai dibutuhkan dua orang untuk terjadi. Kalimat ini biasa digunakan ketika terjadi sebuah pertengkaran atau pertempuran, dan salah satu pihak berusaha membela diri dengan selalu menyalahkan pihak lain serta tidak mau disalahkan. Padahal pertengkaran atau pertempuran tidak bisa terjadi kalau hanya ada satu pihak. Seperti tarian tango yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Chapter 232 dibuka dengan kelanjutan pertempuran antara Terano Minami melawan Sano Manjiro, di mana kali ini terlihat Terano dan juga Maiki yang sudah sama-sama serius. Maiki datang ke arah Terano setelah dirinya ditelan oleh kegelapan dan dengan niat untuk membunuh Terano. Sementara itu, Terano sendiri juga nampak masih sangat bersemangat sekali menyambut kedatangan dari Sano Manjiro. Hal ini bisa kita lihat dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Terano Minami, di mana pada salah satu panel manganya, wajah dari Terano terlihat sangat kegirangan atau sangat senang ketika tahu jika akhirnya Maiki memutuskan untuk bertarung dengan dirinya pada malam festival Tanabata ini. Sebuah ekspresi yang sama dengan ekspresi yang selalu ditunjukkan oleh Terano ketika dirinya akan berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat kuat. Di momen selanjutnya, kini giliran Akashi Takeyomi yang akhirnya kembali diperlihatkan. Nampaknya saat ini Takeyomi sudah sadar dan sudah tidak menangis lagi seperti Takemichi. Namun lagi-lagi ekspresi yang ditunjukkan oleh Takeyomi masih belum berubah. Dalam panel ini, Takeyomi terlihat sangat kaget sekali setelah mengetahui jika Maiki akhirnya mulai bergerak dan berniat untuk membunuh Terano yang menjadi sumber masalah atas matinya Draken pada malam ini. Takeyomi berkata, "Kenapa sekarang kau ikut campur dalam pertempuran ini, Maiki?" Belum sempat Maiki menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan dari Kawaragi Senju, yang akhirnya sudah mulai bangkit kembali setelah sebelumnya sempat muntah darah akibat terkena pukulan dahsyat dari Terano Minami. Dengan lantang Senju pun berkata, "Stay away from this, Maiki," atau "Jangan ikut campur dalam pertempuran ini, Maiki." Dengan wajah kosong dan tatapan yang menyeramkan, Maiki berkata, "Apa kau mau mati lebih dulu?" Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Terano akhirnya memutuskan untuk bergerak dan menyerang Maiki lebih dulu. Dengan keras Terano berkata, "Matilah kau, Maiki!" Ini adalah momen penentuan untuk menentukan siapa pemenang dalam pertempuran akhir ini. Namun dengan cepat Maiki pun merespon serangan yang dilancarkan oleh Terano tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Maiki pun langsung melancarkan tendangan nuklirnya yang dahsyat ke arah kepala Terano. Keduanya pun saling bertukar serangan. Maiki terkena pukulan pembelah planet dari Terano, sedangkan Terano juga terkena tendangan nuklir dari Maiki. Tidak cukup sampai di situ, Maiki dan Terano pun kemudian melanjutkan serangan demi serangan ke arah lawannya masing-masing. Dalam momen ini, adrenalin dari Terano pun semakin terpacu. Walaupun terkena serangan Maiki berkali-kali, namun Terano justru malah tersenyum dan semakin bersemangat.
Baginya ini adalah momen yang sudah sangat lama sekali dia tunggu-tunggu. Pukulan demi pukulan dan tendangan demi tendangan tanpa henti terus dilayangkan oleh keduanya. Kami pun tidak tahu harus mendeskripsikan seperti apa lagi mengenai jalannya pertempuran antara kedua monster terkuat di dunia Tokyo Revengers ini. Yang jelas pada malam ini tidak ada satupun petarung kuat lainnya yang mampu menghentikan jalannya duel antara Mikey melawan Terano Minami. Setelah melihat jalannya pertempuran hebat antara dua monster terkuat penguasa dunia berandalan ini, Takemichi pun merasa sangat khawatir. Karena jika diteruskan, maka Mikey akan kembali membunuh seseorang. Sama seperti apa yang sudah pernah terjadi pada timeline atau arc sebelumnya. Dalam momen ini, Takemichi seketika kembali teringat akan kenangan masa lalunya. Ketika dirinya melihat Mikey yang membunuh Kazutora dengan cara menghajarnya habis-habisan. Oleh karena itu, tentu saja kali ini Takemichi tidak akan membiarkan Mikey menjadi seorang pembunuh lagi sama seperti sebelumnya. Setelah menguatkan tekadnya, Takemichi pun tanpa pikir panjang langsung memberanikan dirinya untuk berlari ke hadapan Terano dan langsung mencoba menghentikan Mikey serta mencegahnya untuk membunuh Terano. Melihat kesigapan dan keberanian Takemichi yang mencoba melindunginya, seketika Terano pun menjadi semakin kaget. Kenapa orang lemah seperti Takemichi malah melindungi musuhnya sendiri seperti ini? Dalam panel ini Takemichi pun berkata, "Mikey, kau harus berhenti. Jika terus begini maka tidak akan ada jalan kembali lagi bagi dirimu. Dan jika kau teruskan, maka Terano akan mati terbunuh." Dalam panel ini, terlihat jelas jika kondisi Terano sudah sangat parah sekali. Andaikan Takemichi tidak ikut campur dan langsung menghentikan Mikey, sudah jelas jika Terano akan langsung mati terbunuh oleh Mikey saat itu juga. Bahkan Terano sendiri pun saat ini sama sekali tidak menyadari mengenai kondisi atau keadaan tubuhnya yang sudah terluka parah. Dari sini pun sudah terlihat dengan jelas jika Mikey lah yang keluar sebagai pemenang dalam duel sengit antara dua monster terkuat penguasa dunia berandalan di seluruh Tokyo ini. Dengan muka syok, Terano pun bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa menggerakkan semua tubuhnya lagi sama sekali. Di momen ini, Mikey pun berkata, "Kau hanya mempunyai kekuatan untuk menghancurkan orang-orang di sekitarmu kan? Oleh karena itu, kali ini aku sendirilah yang akan menghancurkanmu." Yang dimaksud oleh Mikey di sini adalah Draken. Mikey berkata, jika yang bisa dilakukan oleh Terano hanya merebut atau menghancurkan orang-orang yang berharga bagi dirinya. Oleh karena itu, Mikey akan membalaskan kematian dari Draken dengan cara menghancurkan Terano dan membunuh Terano. Kurang lebih sama dengan apa yang pernah dikatakan oleh Mikey kepada Kazutora dan juga Izana. Namun sayang sekali, belum sempat Takemichi menyelesaikan jurus pidatonya, tiba-tiba saja Mikey langsung datang menghampirinya dan tanpa basa-basi langsung menyerang Takemichi, serta mematahkan tangan kanan dari Hanagaki Takemichi. Di momen ini Mikey berkata, "Kau menghalangi jalanku," atau "Kau sangat menggangguku." Akibat serangan dadakan dari Mikey ini, Takemichi pun sangat kesakitan dan berteriak sangat kencang sekali. Dia sama sekali tidak menyangka jika kali ini tangannya langsung dipatahkan oleh Sano Manjiro. Di saat yang bersamaan, Mikey pun kemudian melanjutkan langkah kakinya dan kembali mencoba mendekati Terano Minami. Kali ini kita pun bisa melihat dengan jelas kondisi wajah dari Terano. Setelah dihajar berkali-kali oleh Mikey, kondisi Terano saat ini pun benar-benar mengenaskan. Selain tangan kanannya yang mati rasa dan kondisi pundaknya yang bergeser, separuh wajah bagian kanan Terano pun kini sudah benar-benar hancur atau babak belur setelah terkena semua serangan fatal yang dilancarkan oleh Mikey yang tidak terkalahkan. Di hadapan Terano, Mikey pun kembali menunjukkan wajah mengerikannya. Mikey benar-benar menunjukkan sebuah kesan jika dirinya tidak akan memberikan ampun kepada Terano. Dan kali ini dia akan benar-benar membalas kematian dari Draken. Pada panel ini, Mikey berkata, "Baiklah, sekarang katakan padaku, bagaimana kau ingin mati kali ini?" Mendengar perkataan dari Mikey ini, Terano pun hanya bisa diam tanpa membalas satu patah kata pun. Pada akhir chapter 232, lagi-lagi sebuah hal yang sangat mengerikan kembali terjadi. Sesaat setelah Mikey bertanya kepada Terano, tiba-tiba saja terdengar suara patahan dari tulang seperti ini. Namun sayang sekali,
Saat ini kita benar-benar tidak ditunjukkan kelanjutan dari akhir pertempuran antara Mikey melawan Terano. Dan suara tulang siapakah yang baru saja terdengar dan dipatahkan ini? Lagi-lagi minggu ini kita diberikan ending yang sangat meresahkan. Dengan begini, Ken Wakui pun meminta kita menunggu selama 1 minggu lagi untuk mengetahui mengenai suara apa yang muncul pada akhir chapter 232 ini. Sebuah chapter yang sangat menarik sekali, bukan? Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sang pahlawan cengeng kita melakukan pergerakan. Dan dengan penuh keberanian, dia pun berlari dan berdiri di hadapan 2 monster terkuat di dunia berandalan, yaitu Terano Minami dan juga Sano Manjiro. Ya, walaupun pada akhirnya, Mikey pun harus mematahkan tangan dari Hanagaki Takemichi, supaya dirinya tidak ikut campur dan mengganggunya untuk membunuh Terano Minami. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah akhirnya Mikey langsung membunuh Terano? Atau malah ada pihak lain lagi yang ikut campur dalam pertempuran besar di malam festival Tanah Bata ini? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.